Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, pembahasan kita portal dan pelengkung. Untuk bentuk portal sederhana, ya kira-kira seperti ini ya. Kalau portal yang lebih kompleks, contohnya gedung kampus kita, atau kalau mau diilustrasikan, kira-kira portalnya begini. Nah, dia ada banyak kolom dan ada banyak balok. Nah, ini contoh dari portal yang lebih kompleks ya. Nah, untuk pemahaman perhitungan, kita akan menggunakan bentuk yang sederhana seperti ini atau variasinya. Nah, kalau untuk bentuk yang lebih kompleks, itu akan kita analisa dengan menggunakan software ya. Misalnya ada bebannya ada yang horizontal, ada yang vertikal gitu ya. Maka dia akan memberikan reaksi pada roll satu reaksi, pada sendi ada dua reaksi. Oke, ini model portal sederhana seperti ini. Kemudian kalau model portal yang lain yang bentuknya salah satu kolomnya itu miring ya, bentuk reaksinya atau arah reaksinya seperti yang kita lihat pada gambar ya. Bentuk struktur yang lain adalah pelengkung. Kita lihat di sini untuk perletakan roll dan perletakan sendi, berapa jumlah reaksinya bisa kita lihat. Dan model 3 reaksi seperti ini atau bentuk portal dan pelengkung sederhana seperti ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan kesetimbangan. Persamaannya ada jumlah gaya horizontal sama dengan 0, jumlah gaya vertikal sama dengan 0, jumlah gaya momen sama dengan 0. Struktur yang bisa kita selesaikan dengan persamaan kesetimbangan kita sebut sebagai struktur statis tertentu ya. Oke, kita akan lihat contoh perhitungan awal untuk bentuk portal. Ini gaya yang bekerja adalah beban terpusat sebesar 15 ton dan 5 ton. Kita lihat ini ada sendi, ada roll. Jaraknya 3 meter, 2 meter. Yang ini jaraknya 2 meter, 3 meter. Nah, kita diminta menghitung reaksi tumbuhan, gambar free body diagram, sharing force atau gaya lintang, bending moment, momen ya, momen bending, dan normal force atau gaya aksial atau gaya normal. Ini ada sendi, maka tentu reaksinya adalah ada reaksi vertikal untuk melawan 15 ton, dan ada reaksi horizontal untuk melawan 5 ton. Sedangkan di titik B ada reaksi vertikal saja untuk melawan 15 ton. Nah, ini perlu dicatat ya. Jadi ketiga reaksi yang saya buat 1, 2, 3 ini adalah asumsi atau arah dari reaksi ini bisa berubah walaupun arah bebannya seperti ini ya. Sebagai contoh misalnya saya buat struktur yang sama, sendi rollnya sama, tapi sekarang gayanya di sini hanya satu ton, sedangkan yang di sini gayanya adalah 100 ton. Nah, untuk bentuk seperti ini, nah ini bisa jadi reaksi yang terbentuk itu nanti begini ya. Ini reaksi horizontal, ini reaksi vertikal, ini reaksi vertikal. Nah, ini bisa begini ya reaksinya. Kenapa begitu? Bisa jadi reaksi yang di titik A, reaksi ini nanti dia akan ke bawah untuk melawan reaksi 100 ton itu ya. Jadi poin pertama adalah bahwa arahnya itu adalah asumsi. Poin kedua, kalau ternyata hasil hitungan reaksi yang kita dapatkan nilainya negatif, maka asumsi awal kita adalah salah. Misalnya kita udah dapat nih nilainya, reaksi di V ternyata nilainya adalah misalnya ya min 30 misalnya, maka reaksi yang atau arah yang awalnya kita asumsikan itu salah. Maka arah yang benar adalah kebalikannya. Kalau dia nilainya negatif. Nih ya. Jadi nilainya kita ganti menjadi plus 30, arahnya kita rubah ke bawah. Ya, ini
ada asumsi awal, misalnya reaksi hanya seperti ini. Ya, reaksi vertikalnya begini. Reaksi vertikalnya begini. Nah, mungkin saudara nanya, loh Pak, tadi Bapak arahnya begini. Ya, kok sekarang di PPT dibuatnya begini? Nah, ini yang saya katakan tadi. Arah yang kita buat di awal adalah asumsi. Misalnya kita asumsikan arahnya begini. Arah horizontal, arah vertikal gitu. Ya, kita mungkin merasa ya udahlah coba-coba aja gitu ya, arahnya begini. Nah, kemudian setelah kita hitung, RAV hasil hitungannya adalah plus positif 3. Maka arah yang awal kita plot adalah sudah benar. Ini udah benar nih ke atas. RBV dan RAV ini harusnya RB ya nih. RBV ini hitungannya positif 12. Maka arah yang diplot di RBV udah benar. Ini ke atas benar, ini ke atas benar. Sedangkan RAH, kita lihat di sini RAH ternyata negatif. Karena dia negatif, maka arah sebenarnya harusnya begini. Ini gambar awal. Karena gambar awal ini ada yang salah, maka di halaman berikutnya saudara gambar ulang lagi. Apakah angka ini boleh dimasukkan min T, min 5T? Boleh ya sebenarnya ya. Tetapi nanti kalau saudara mau memasukkan nilainya sebagai minus, ya, maka arah yang saudara plot adalah harus tetap seperti ini. Tapi kalau RAH mau Anda masukkan sebagai plus, maka arahnya harus dirubah begini. Oke, sekarang kita lanjut perhitungan reaksinya bagaimana. Perhitungannya sama saja ya. Sama seperti kita sebelumnya, maka kita menggunakan prinsip searah jarum jam yang positif. Kalau misalnya hitungannya itu berlawanan arah jarum jam, boleh nggak? Sebenarnya boleh saja ya. Yang penting kita konsisten dalam satu paket pengerjaan soalnya. Misalnya kita menganggap yang berlawanan arah jarum jam itu yang positif. Boleh nggak? Ya boleh saja. Yang penting kita konsisten dalam satu paket. Kalau yang di pertemuan sebelumnya kan, saya arahkan yang searah jarum jam positif, searah jarum jam positif. Tapi kalau berlawanan boleh nggak? Boleh. Yang penting konsisten. Itu ya. Konsisten dalam satu kasus. Kalau saudara lihat kembali PPT atau bahan perkuliahan di mekanika bahan, saudara akan menemukan penjelasan bahwa untuk menghitung sigma momen itu dia berlawanan arah jarum jam yang positif. Ya, itu ada yang contoh soal yang model rangka ya. Model rangka 2 batang atau 3 batang gitu ya. Tapi kalau sekiranya Anda bingung, ya gunakan saja searah jarum jam yang positif. Yang pertama sigma momen di titik B. Maka semua gaya kita arahkan ke titik B. Yang pertama RAV ke titik B. Ya. Kemudian yang kedua 5 ton ke titik B. Nah, yang berikutnya 15 ton ke titik B. Nah, kita lihat untuk yang RAV, nah putarannya dia searah jarum jam ya. Searah jarum jam untuk yang RAV. Kemudian yang 5 ton juga sama, putarannya searah jarum jam. Kita lihat putarannya searah jarum jam ya, searah jarum jam. Sedangkan yang ketiga itu yang 15 ton, dia berlawanan arah jarum jam. Kalau kita lihat di sini RAP positif, 5 ton positif, 15 ton negatif. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang perlu saudara perhatikan ya, kan sigma momen itu adalah gaya kali jarak. Jaraknya harus tegak lurus ya. Seperti yang kita ketahui untuk menghitung momen atau gaya momen, jaraknya harus tegak lurus terhadap tinjauan. Ini titik B, maka gaya-gayanya harus tegak lurus. RAV ya, kita cari arah tegak lurusnya. Nah, tegak lurusnya ini ya. Ini tegak lurusnya. Tegak lurusnya jaraknya adalah 5 meter. Maka ditulis RAV kali 5.
Sekarang kita lanjutkan ke 5 ton. 5 ton, ini ya, jarak tegak lurusnya terhadap titik B. Jarak tegak lurusnya berapa? Jarak tegak lurusnya ini ya, 3. Maka 5 kali 3. Kemudian kita lihat lagi yang 15 ton. 15 ton. Tegak lurusnya berapa? Tegak lurusnya jaraknya adalah 2 meter. Maka 15 kali 2. Sehingga dengan aljabar biasa, kita dapatkanlah RAV sama dengan 3 ton. Ya, kita dapatkan RAV sama dengan 3 ton. Kita lanjut ke sigma momen di A. Sigma momen di A, semua gaya-gayanya ke titik A. Ini ke titik A, ini ke titik A, ini ke titik A. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama RBV. RBV-nya dari sini ke sini, dia berlawanan arah jarum jam. Maka di sini kita buat minus. Kemudian yang berikutnya yang 5 ton. Oh, ini ada yang salah tulis ini ya. Ini harusnya 5 ton ya. Ini 5 ton, ini 15 ya. Kemudian dengan aljabar biasa kita dapatkan nilainya 12 ton. Yang berikutnya adalah jumlah gaya vertikal. Kita ketahui persamaan kesetimbangan jumlah gaya momen, gaya vertikal, dan gaya horizontal. Vertikalnya kita gunakan prinsip ke atas positif, ke bawah negatif dengan menggunakan prinsip Cartesius ya. Ini ke atas positif, ke atas juga positif. Nah, ini nilainya positif. 12 dan 3, RAV adalah 3, yang ini adalah 12. Kemudian ini ke bawah. Ya, jadi yang kita hitungkan cuma 3. 1, 2, 3. Karena gaya itu yang vertikal. Kemudian persamaan berikutnya adalah untuk yang horizontal. Nah, untuk yang horizontal bisa kita lihat RAH ke kanan, 5 ton ke kanan. Sehingga persamaannya RAH plus 5. 5-nya kita pindah ke kanan, jadinya negatif. Seperti yang saya katakan tadi, kalau nilainya negatif, maka asumsi awal adalah salah. Jadi kita harus memperbaiki arahnya. Jadi arah yang ada ini kita balik ke kiri.